Shalom pemirsa di Surabaya, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Joe Richard bisa hadir kembali di sini dan inilah Mata Air. Di sini kita akan sama-sama refresh kembali apakah kehidupan yang selama ini kita jalankan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru malah sebaliknya. Dan saya tidak sendirian di sini karena saya ditemani oleh Bapak Pendeta Johnson Sibuya. Shalom Bapak. Selamat datang di studio kami, luar biasa. Senang bertemu kembali. Iya, dan sekarang saatnya Bapak untuk menyapa pemirsa di rumah, silakan Pak. Selamat pagi pemirsa di rumah, pemirsa di Jawa Timur khususnya. Senang sekali bisa bertemu kembali. Berharap sekali Mata Air akan bisa memberikan pencerahan buat kita melalui firman Tuhan. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Iya. Dan tema yang akan kita angkat kali ini adalah iman yang sejati. Betul, Jo. Apa yang akan dibicarakan oleh Bapak Pendeta, silakan. Oke, sekarang ini banyak sekali orang yang membicarakan iman. Kalau orang pergi ke gereja, orang akan bicara tentang iman. Dan saya berharap melalui acara pagi ini kita bisa lebih memahami sedikit supaya kita tidak terjebak kepada pemikiran yang salah tentang iman. Karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki iman secara alamiah. Yang saya maksud adalah misalnya kalau kita ke dokter, kita berobat, dokter kasih kita resep, kita beli. Kenapa kita mau beli? Karena kita percaya pada dokter. Kenapa kita mau minum obatnya? Karena kita percaya bahwa dokter ini bisa menyembuhkan kita. Atau juga mungkin kalau kita naik pesawat, kita percaya bahwa pesawat ini bisa bawa kita terbang sampai ke tujuan. Kita nggak mungkin tanya, ini pesawat udah dicek belum tadi? Belum ya? Betul Jo ya? Iya betul. Itu namanya kita iman secara alamiah. Kita percaya kepada pesawat itu. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan iman di dalam firman Tuhan. Itu berbeda dengan iman yang sejati. Jadi kalau kita bicara secara alamiah kita punya iman, iya. Tetapi yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang berasal dari firman Tuhan. Oke. Kalau tadi bisa dibilang pede gitu ya. Bisa pede. Ya, tapi itu bisa dibilang iman, tapi bukan iman yang dimaksud dengan iman yang dari Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana kita dapatkan iman yang sejati itu? Kita lihat di Alkitab di Roma pasal 10 atau Jo mungkin bisa baca buat pemirsa di rumah. Roma pasal 10 ayat 17. Ayat 17 ya. Baiklah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Kita mengatakan iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman sejati secara Kristen adalah iman yang timbul ketika kita membaca Alkitab dan kita mengimani apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itulah iman sejati yang dimaksud. Ini bukan alamiah. Misalnya kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dari mana kita tahu itu? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begitu, saya mengimani. Nah, seperti ini iman yang sejati maksudnya. Jadi kalau dikatakan di Alkitab, Tuhan senantiasa akan memenuhi kebutuhan kita. Saya punya hak untuk mempercayai, juga bisa aja tidak mempercayai. Kalau saya mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, berarti saya mengimani. Itulah yang disebut dengan iman sejati. Jadi saya bisa simpulin, iman sejati adalah iman yang kita peroleh dengan pembacaan firman Tuhan. Based on Alkitab ya. Based on Alkitab, betul. Jadi kita itulah intinya, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Betul. Karena iman kita akan semakin bertumbuh. Betul. Bisa kita baca tiap hari dan itu butuh latihan untuk kita bisa percaya. Nah, sekarang yang sini terjadi juga adalah kadang-kadang orang terjebak kalau beriman seolah-olah kalau dia percaya beriman, dia mendoakan sesuatu itu pasti terjadi. Dan ini jadi masalah nih. Kalau nggak terjadi, bagaimana? Betul ya? Ada yang kecewa. Ada yang kecewa, betul ya? Nah, saya merasa tidak semua yang kita doakan itu akan selalu disetujui Tuhan. Pernah Jo kira-kira mengerti saya ya? Mengerti. Saya merasa itu pengertian yang salah karena beberapa orang terjebak di dalam area itu. Mereka jadi percaya bahwa kalau saya mengimani, misalnya saya akan punya rumah dan pasti Tuhan akan memberi.
Saya merasa begini, di dalam Alkitab tidak semua yang diminta oleh orang yang mengasihi Tuhan dikabulkan Tuhan sesuai yang dia mau. Tidak semua ya, walaupun pada kenyataannya memang ada, tapi tidak semuanya. Betul. Ya? Nah, ini berita baik. Nah, misalnya pernah nggak doa sesuatu dan Tuhan nggak kabulkan? Nah itu permasalahannya karena belum ada. Gitu ya. Puji Tuhan semuanya dikabulkan. Semua dikabulkan ya. Okay. Tapi melalui proses ya, nggak juga hari ini saya minta terus tiba-tiba langsung saya dapat, nggak seperti itu. Saya sangat setuju. Nah, ada banyak orang kadang-kadang yang ketika dia minta dan nggak dikabulkan, dia kecewa. Yeah. Ada perasaan bahwa berarti saya nggak beriman dong. Saya merasa itu cara pikir yang salah. Iman yang sejati kita dapat dari Alkitab, dan kita mengimani bahwa tidak semua yang kita doakan akan selalu dikabulkan Tuhan. Nah, mungkin akan sangat menarik kalau kita lihat di kisah di Alkitab ya tentang Daud. Apa yang Joe tahu tentang Daud? Pemuji ya. Ya, Daud pemuji Tuhan, betul ya. Daud menulis banyak Mazmur. Ya. Kalau kita melihat tulisan Daud di kitab Mazmur, kesannya adalah ini adalah orang yang betul-betul luar biasa hatinya, betul? Iya, betul. Nah, kita akan lihat satu sisi dari hidup dia di 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Saya mungkin baca buat pemirsa di rumah ya. 2 Samuel 12 ya. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini adalah kisah di mana anak Daud sekarat ya. Dan sebagai seorang ayah, dia sangat sayang anak ini. Dia doa, dan doa ini doa yang sangat luar biasa. Dia rebah di tanah, dia memohon kepada Tuhan, dia berpuasa terus menerus menangis. Doa dia hanya satu, Tuhan tolong sembuhkan dia. Dan setelah 7 harinya, jawaban Tuhan adalah bukan sembuh. Apa yang kita lihat? Meninggal. Betul? Yeah. Nah, kalau kita lihat di sini, kesan yang kita tangkap, apakah Daud nggak punya iman? Daud adalah orang yang betul ya. Daud sangat luar biasa, betul. Daud menunjukkan kepada kita hati seorang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Dari Mazmur yang banyak digunakan jadi lagu, itu adalah ungkapan hati Daud kepada Tuhan. Daud punya iman. Dan yang kita lihat adalah dia berdoa dengan imannya, dan dia berjuang, dia berpuasa. Tapi ketika jawaban Tuhan berkata bahwa anak itu tidak akan hidup, nah ini jadi masalah. Ketika dia jawab begitu, Daud terima. Nah, sekarang ini juga yang banyak terjadi adalah ketika doa seseorang nggak diterima, dia tanda tanya, mengapa? Ya, capek lu. Bukan dengan tanya lagi, marah. Marah, betul. Pernah lihat orang marah ya? Ya. Saya lihat. Nah, di sini kita harus lihat kalau kita sebagai seorang Kristen, kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk jawaban Tuhan. Saya merasa itu adalah
itu adalah cara yang sangat berbeda. Jadi kalau iman yang sejati adalah kita boleh berdoa, kita boleh berjuang, kita boleh berpuasa, tapi jawabannya terserah Tuhan. Nah, pegawai-pegawai itu juga lucu. Ketika Daud berjuang begitu doa, mereka udah stres ya. Dan ketika anak itu meninggal, mereka pikir waktu anak itu belum meninggal aja, Daud sudah sekarang begini, udah sampai begini. Gimana kalau nanti dia tahu ini meninggal? Tapi ketika Daud lihat itu, dia tahu. Yang sangat bagus adalah dia bilang, oke, sekarang anak itu udah meninggal, nggak mungkin saya bisa hidupkan lagi. Berarti jawaban Tuhan adalah memang. Itulah contoh iman yang sejati. Itulah contoh iman yang sejati. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan yang bisa menghidupkan dan Tuhan juga yang bisa mencabut nyawa. Tetapi iman Daud sangat bergantung kepada jawaban Tuhan apa, dia tetap mengimani. Kalau dia misalnya kecewa dengan seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan orang sekarang, mungkin dia akan bisa frustasi, bisa marah, ya. Nah, ini yang saya rasa juga sekarang, nggak tahu juga dalam pelayanan mungkin pernah lihat begitu ya, orang mendoakan sesuatu, misalnya nih pemuda ya mendoakan, saya mendoakan pasangan hidup misalnya ya, kalau di pemuda begitu ya. Kemudian dia doakan dan dia mungkin sudah suka seseorang dan mereka sudah mencoba ada hubungan, tapi tiba-tiba ternyata di pertengahan jalan kenyataannya berbeda. Apa yang Juliet sekarang biasanya kalau terjadi begitu? Ya, kalau patah hati mereka. Nah, untuk kita mengerti bahwa kita boleh berjuang, karena kita mengatakan kita harus berusaha. Ya. Kita berusaha karena kita mengatakan ya, betul ya. Kita boleh berdoa, kita boleh berpuasa. Iman yang sejati adalah iman yang kita percaya karena itu perkataan Tuhan. Tapi juga kita harus lihat bahwa kalau memang Tuhan menjawab tidak, kita harus punya kerendahan hati untuk percaya bahwa memang bukan ini yang Tuhan berikan buat kita. Oke, ketika Tuhan menolak dan mengatakan tidak, itu sebenarnya kita harus melihat dari sisi mana. Apakah Tuhan sedang menguji, apa mengulur waktu, atau Tuhan menjanjikan sesuatu nantinya kita akan dapat lebih baik? Pertanyaan yang sangat menarik juga. Saya percaya ada banyak sekali maksud Tuhan, dan semua maksud itu adalah maksud yang bagus buat kita. Saya sangat percaya Tuhan sangat sayang setiap manusia. Kalau misalnya, ini saya punya anak, kalau misalnya anak saya berumur 14 tahun meminta kepada saya naik sepeda motor, kalau saya kasih dia naik sepeda motor jalan raya, saya salah nggak? Belum ada SIM. Belum ada SIM ya. Salah nggak saya? Ya. Salah dong. Itu menurut saya. Orang tua pasti akan berpikir membahayakan justru. Betul. Tapi anak saya ini pengen sekali. Ya. Betul ya? Ya. Kenapa anak saya sangat pengen? Menurut dia sudah bisa. Ya. Dia sudah bisa bawa. Dia sudah bisa dong ke jalan raya. Tapi saya nggak izinkan. Kenapa? Pertama, itu melanggar aturan. Belum ada surat izin mengemudi. Betul ya? Betul. Kedua, masih berbahaya buat dia. Belum stabil untuk dia bawa sepeda motor. Saya larang karena saya mengerti bahaya yang dia akan hadapi. Tapi anak saya nggak mengerti. Susah mengerti. Gimana caranya mengerti? Harus ada satu komunikasi yang panjang, dan mungkin setelah dia nanti umur 17 punya SIM dan dia bawa, dia akan mengerti. Dan mungkin banyak orang mengerti sesudah dia punya anak lagi. Iya. Betul ya, betul. Jadi sebenarnya kira-kira seperti itu penjelasan saya. Kita harus tahu, kalau Tuhan menjawab tidak kepada doa kita, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap sayang kita. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap di sini, ketika Tuhan bilang tidak, berarti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kita bahagia seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika Tuhan jawab tidak, terus anak Tuhan kecewa, akhirnya dia berhenti percaya atau berhenti berusaha. Nah, itu yang saya suka. Saya nggak bilang banyak ya, tapi saya sempat melihat beberapa kasus ya. Satu orang mungkin ya, ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa, ditinggal oleh orang yang dia sayang, marahnya itu sama Tuhan luar biasa. Justru malah mau meninggalkan Tuhan. Bisa jadi. Justru malah mau melarikan diri dari Tuhan. Padahal bukan itu yang Tuhan mau ya. Betul juga. Nah, saya pendeta gini kadang-kadang diajak, ada orang tua sakit, mereka berharap saya datang untuk doakan supaya sembuh. Ya.
Dan kadang-kadang ini udah menjadi seperti adu kekuatan nih. Oke, pendeta sana doanya bagus gitu ya. Saya selalu bilang, kita berdoa dengan sepenuh hati, tapi juga kita harus siap apapun jawaban Tuhan. Nah di situ memang sekarang itu yang saya bilang, orang Kristen sebenarnya kita harus sadar, kalau kita mau iman sejati, kita harus ada kerendahan hati. Apapun jawaban Tuhan, kita harus siap. Ya, nah di sini prosesnya memang seperti yang Joe bilang, itu beberapa kasus saya lihat begitu, dan saya kasihan sebenarnya, karena itu kan melelahkan sekali. Misalnya juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, kemudian kemudian jadi nggak ada semangat hidup. Iya, betul. Pernah lihat begitu ya? Apalagi kalau ditinggal orang yang dia sayang. Kemudian, wah banyak sekali. Ketika ada kemarahan pasti jatuhnya akan seperti itu. Saya sangat setuju. Akan semakin jatuh dan berakhir malu biasanya. Betul. Nah sekarang, kadang-kadang kita berpikir bahwa iblis bekerja hanya dari sisi dosa-dosa yang menurut secara umum ini dosa. Tapi bisa nggak juga iblis masuk dari cara itu untuk menjatuhkan orang Kristen dari imannya? Saya percaya bisa. Kalau kita akhirnya frustasi dan menyalahkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aja kok nggak bisa dijawab. Saya merasa ini akan membuat kelelahan dan membuat kita tidak efektif melayani Tuhan kan? Yeah. Betul ya? Nah jadi saya merasa begini, gimana caranya kita bisa mengamini atau bisa tetap memuji Tuhan kalaupun jawaban doa kita itu tidak, betul ya? Iya. Ini misalnya kalau saya bicara misalnya dalam hal pasangan hidup, saya rasa kita perlu melihat, mungkin kalau jadi sama orang itu belum tentu bahagia kok. Iya. Bisa nggak Jo ya? Iya. Belum tentu bahagia juga, betul ya? Iya. Kalau itu misalnya pekerjaan, mungkin kalau kita kerja di situ, pasti mungkin Tuhan tahu ini bukan yang terbaik. Nah, jadi ini yang harus terus latihan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau anak saya tidak kasih sepeda motor karena umurnya baru 14 tahun, dia mungkin akan kecewa. Apalagi kalau temannya satu sekolah juga dikasih orang tuanya sepeda motor, dia makin kecewa nggak? Iya, dia bilang apa? Orang tua saya ini kuno gitu ya, bisa nggak Jo? Wah, masa nggak dikasih? Teman saya dikasih. Saya rasa saya perlu terus komunikasikan ke dia. Mengapa? Ini yang saya percaya juga. Ketika kita saat teduh, berdoa, mendengar Tuhan, kita harus dengerin Tuhan lagi bicara kepada kita. Mungkin di sini Daud, ketika dia doa dan kemudian dia akhirnya setelah anak itu meninggal, dia udahlah, dia terima, dia makan, bukannya mau menyiksa diri. Ya, dia hanya merasa ya udah itu jawaban Tuhan. Saya merasa dia sangat sensitif, dia sangat mengerti tentang Tuhan. Nah ini iman yang luar biasa menurut saya. Nah saya bahas ini untuk pemirsa di rumah karena saya merasa jangan sampai kita terjebak, karena ada sekarang ini misalnya Jo ya, ada KKR, penyembuhan, segala macam. Nah terus dia datang nggak sembuh. Ada yang sembuh mungkin cerita, oke, kita nggak bisa batasi Tuhan. Ada jawabannya iya, ada jawabannya tidak. Betul nggak Jo ya? Betul. Jadi ini tergantung kepada Tuhan. Nah saya kasih contoh, beberapa waktu lalu saya ketemu satu ibu-ibu yang dia lagi ada masalah keuangan. Terus saya bilang oke, cara saya adalah mari kita lihat di mana kesalahan kalian mengatur keuangan, dibacetin dong rumahnya. Oke, terus dia bilang, tapi saya percaya Pak bahwa dengan iman saya doa Tuhan akan memberikan. Saya bilang amin. Terus saya tanya, kira-kira kalau jawaban Tuhan tidak gimana? Marah loh sama saya. Langsung kecewa. Dia bilang, Bapak merendahkan iman saya. Saya bilang tidak. Saya bilang saya bahkan berdoa untuk Anda dapat. Tapi saya juga mau menyiapkan Anda bahwa tidak semua apa yang kita mau jawaban Tuhan iya. Dia nggak siap. Saya kasih dia waktu. Karena saya merasa gini Jo, masa di dalam hidup kita akan semua jawaban Tuhan iya? Iya, kapan kita belajar? Kapan belajar? Kan gitu juga ya, kira-kira ya. Jadi ini ya sangat penting karena saya merasa kalau tidak kita bisa menjadi anak Tuhan yang menuntut menurut saya. Betul juga ya. Iya. Kalau saya lihat gini, kalau nggak dikasih satu, ya coba dalam hidup kita berapa banyak yang udah dikasih. Anak saya nggak kasih misalnya dia naik sepeda motor karena belum cukup umur. Kalau dia fokus yang nggak dikasih, saya kecewa dong sebagai bapak ya. Betul. Tapi saya akan tanya, berapa banyak yang saya udah kasih dari kamu bayi?
Betul nggak sih? Ya, betul. Seandainya dilihat itu, dia bisa nggak dia berpikir, papa saya mungkin ada tujuan baik. Nah, di sini hubungannya Jo, di sini hubungan kita dengan Tuhan itu perlu lebih matang. Iya. Ya, kalau anak saya nuntutnya yang satu itu kan saya merasa gimana dong Jo? Kita lebih baik kita fokus dengan bersyukur daripada Betul. komplain dengan fokus satu hal tadi ya. Betul. Dan di sini saya lihat kita juga diajarkan untuk bukan hanya untuk melihat iman yang sejati, tapi berserah kepada Tuhan. Tentu sangat setuju. Betul, berserah pada Tuhan. Karena kalaupun satu hal tidak diterima, Daud misalnya, doanya ini dengan husuk, dengan segenap hati, dengan puasa, akhirnya jawaban Tuhan tidak. Dan dia memutuskan, udah, saya percaya Daud sudah melihat berapa banyak Tuhan sudah berkati dia dalam hidup Daud. Berapa banyak Tuhan sudah menolong dia. Di sini yang saya rasa membuat Daud bisa, udah, kira-kira gitu Jo. Betul sekali. Nah, ini kita bicara tentang iman yang sejati. Sekarang saatnya Bapak Pendeta Johnson untuk memberikan kesimpulan. Silakan Pak. Pemirsa di rumah, bersyukur sekali pagi ini kita diberi kesempatan di acara Mata Air ini untuk mengerti iman yang sejati. Pengharapan saya untuk pemirsa di rumah, kita harus dengan rendah hati bisa belajar mendapatkan iman dari firman Tuhan dan belajar juga dari Daud. Kalaupun apa yang kita doakan tidak dijawab sesuai dengan yang kita mau, bukan berarti kita nggak punya iman. Iman yang sejati itu adalah iman yang kita dapat dari firman Tuhan, dan kita harus bisa lihat di Alkitab juga bahwa tidak semua orang-orang yang ikut Tuhan di dalam Alkitab selalu dijawab iya doa-doanya. Jadi kita perlu memiliki iman sejati supaya kita tidak menjadi stres dalam hidup kita. Iya, ini luar biasa sekali nih. Yang saya lihat di sini adalah bagaimana sifat seseorang yang kalau misalnya kita meminta sesuatu tapi tidak dikabulkan. Ya. Coba kita berpikir sebaliknya. Betul. Kenapa kita nggak mencoba untuk berpikir dan kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan? Betul. Seperti itu. Mungkin apapun yang tidak terfikirkan oleh kita akan langsung Tuhan siapkan untuk kita. Betul juga. Karena itu. Ada hal yang menarik tentang manusia. Waktu kita lahir, semua orang fokus dengan kita. Ya. Ya, kita bayi nangis langsung. Ya. Nah, tanpa disadari sebenarnya dia merasa dia sangat penting. Sesudah dia mulai berumur 3 tahun, dia harus sharing sama temannya. Yeah. Mulai dia merasa ternyata bukan hanya saya yang paling penting. Yeah. Tapi sifat kita yang mau dapat apa yang kita mau itu masih nempel. Masih nempel. Nempel juga. Ego ya. Egonya. Makanya suka disebut sifat kekanak-kanakan. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki sifat itu lagi ya. Dan kita bisa menyadari itu kalau kita menyadari juga bahwa Tuhan sebenarnya sangat sayang sekali pada kita. Sangat setuju. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnson yang sudah hadir di sini. Kasih, dan sekarang saatnya kita untuk pamitan dulu Pak. Ya, buat pemirsa selalu saksikan Mata Air, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.